penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berintervensi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Misconception tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif sangat bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak lunas. Bapak Ibu yang luar biasa, perubahan paradigma pendekatan teori kontrol adalah stimulus respon. Realiti kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat hidup gagal dan model berpikir tentang kebenaran. Bapak Ibu hebat, berbeda dengan stimulus respon, Dewan Kontrol mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus. Ya, bermodel berpikir menang dan menang. Oke? Selanjutnya Bapak dan Ibu, disiplin positif. Bapak guru hebat, ini adalah disiplin positif yang harus kita biasakan di sekolah kita. Yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengaku pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin, memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak guru yang luar biasa, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita dapat, apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semuanya usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Salah satunya yang pertama adalah bertahan hidup. Dimana ketika kita bertahan hidup, dasar itu adalah mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama dengan bagian dari dalam kelompok dan penguasa. Sedangkan penguasaan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan Bapak dan Ibu sekalian. Kebebasan adalah salah satunya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Bapak dan Ibu sekalian, bermain adalah salah satu dari kesenangan
humor, antusiasme, dan tertawa. Bapak dan Ibu, ini adalah semua kebutuhan dasar manusia. Kalau semuanya terpenuhi, insya Allah semuanya akan lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, salah satu dari motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kadang kita menemukan anak kita tidak jujur ketika dia melakukan kesalahan, ya. Karena kenapa? Karena dia takut dihukum. Ya, salah satu motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang ingin dihargai dan mempunyai nilai-nilai yang mereka peroleh. Bapak Guru hebat yang saya hormati, ini ada beberapa macam kegiatan atau tindakan yang seharusnya kita ada yang kita lakukan dan harus kita jauhi. Salah satunya adalah hukuman. Ya, kalau hukuman yang disebut dengan hukuman adalah tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah disepakati atau terencana sesuai dengan peraturan. Murid dibuat nyaman dan tidak nyaman, ya. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan ya gaya belajar yang sekarang adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah posisi kontrol sebagai guru yang harus kita miliki. Yang pertama, ya, yang biasanya posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Dari kelima ini, yang benar-benar harus kita miliki adalah guru sebagai seorang manajer, di mana dia bisa mengayomi seluruhnya, bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang yang membuat merasa bersalah, apalagi sok dekat atau teman, atau lagi sebagai pemantau. Bapak guru yang saya luar biasa, contoh penerapan posisi kontrol guru. Siswa membawa handphone ke sekolah. Bapak dan Ibu, ketika anak-anak membawa handphone ke sekolah dan kita melaksanakan, oke, saya akan hukum kamu hormat bendera 1 jam. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Sedangkan berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu membuat kecewa Bapak Ibu. Maka di situ kita posisinya adalah sebagai pembuat merasa bersalah anak. Yang ketiga, contoh, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Ini ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan membawanya atau jangan seperti ini lagi. Itu seperti kita teman, ya. Kemudian ada lagi misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu dong konsekuensinya. Setelah pelajaran Bapak taruh HP-mu di meja Bapak. Ambil setelah pulang sekolah. Itu hak kita sebagai seorang pemantau. Sedangkan yang baik adalah kita sebagai seorang manajer Bapak dan Ibu sekalian. Apa kira-kira? Nah, kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan kamu? Ya, itu adalah kata-kata seorang manajer, di mana siswa merasa tidak dihakimi, tidak merasa dikecilkan, tetapi membesarkan jiwanya sekaligus mereka mencari solusi apa yang terbaik buat diri mereka. Yang kedua, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak dan Ibu sekalian, keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan bersama dari murid untuk murid. Ya, kalau kita mampu membuat keyakinan kelas yang berdasarkan pada murid, kita mengajarkan murid sendiri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia sepakati. Ya, pembentukan keyakinan kelas adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif.
sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan atau warga kelas dilibatkan ya Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi, suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yang dilakukan dalam segitiga restitusi adalah validitas tindakan yang salah. Yang kedua adalah menyanyikan keyakinan. Ya, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Ya, apa kata-katanya? Berbuat salah itu wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa sesuatu. Itu adalah sebuah kata-kata yang memang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bapak guru hebat yang sangat luar biasa. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, setelah kita mengetahui menstabilkan identitas, yang selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, salah satunya adalah kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol manusia bahwa dasar kita termotivasi secara intrinsik. Ya, ini adalah salah satu menanyakan keyakinan, yaitu apa keyakinan di kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan yang terakhir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya. Nah, salah satu kegiatan positif di sekolah ya Bapak Ibu, ini sudah saya rangkum berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembiasaan, di mana di pagi hari Bapak dan Guru menyambut siswa di gerbang. Yang kedua kegiatan bersih-bersih, kemudian kegiatan sholat berjamaah, yang terakhir adalah kegiatan mengaji ya atau literasi. Kemudian program ekstrakurikuler, kita telah banyak mempunyai program kurikuler, ada sains, ada marawis, ada tari, ada pramuka, ada PMR, ada paskibra dan yang lain sebagainya. Bapak dan Guru hebat, program literasi adalah gerakan sekolah adalah gerakan untuk menumbuhkan budi pekerti siswa. Ya, salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Ada literasi di taman baca, di perpustakaan, kemudian kegiatan pembelajaran yang membahagiakan. Bapak Ibu, nah Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan kelas, saling tolong-menolong dimanapun berada, dimanapun, taruh kembali barang-barang di tempatnya, dan tanya pada guru jika tidak mengerti. Mari kita lakukan yang terbaik. Itu dalam penerapan positif, hendaknya diri memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai positif kontrol, bagaimana menjalani dirinya sebagai atau dan untuk murid-muridnya untuk tidak menerima diri merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika mengganggu kegiatan Bapak dan Ibu guru sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Good morning, sir. How do you do? How do you do? How are you doing now? I'm fine, thank you. And you? Okay, very well. Thank you for being here today. Hari ini, I'm so sorry in Indonesia. Hari ini adalah hari pertama kita di kelas 9. Nice to meet you all. Di tahun pelajaran ini, yuk kita mari-mari sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membentuk keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan atau kesepakatan bersama yang kita bentuk, ya, bersama-sama untuk kita patuhi dan kita jalan. Oke, bisa kita lihat di layar. Ya, kita akan menaikkan budaya positif kan. Oke, kita mulai dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Oke, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak mau dari kalian menyebutkan salah satu atau satu-satu. Kira-kira apa yang bisa kita buat di awal ini untuk keyakinan kelas kita? Oke. Yang pertama, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kesepakatan kita yang pertama. Yang pertama apa nih kira-kira? Oke. Datang tepat waktu. Nama kamu siapa, Nak? Oke, very good. Yang lain, yang lain? Ya, namanya? Oh, Aulia. Oke, Aulia. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, menjaga bersama kebersihan gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ini yang tahu nih, kira-kira apa yang membuat kesepakatan kita? Ayo, ada sudah. Datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan yang lain. Perlu nggak kita sepakati untuk menaruh benda-benda pada tempatnya? Perlu nggak? Ya, supaya kalau kamu habis nyapu, taruh di tempatnya. Ya, berarti salah satunya adalah menaruh. Kembali barang-barang pada tempatnya ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, dapat. Wah, mengerjakan bukan tepat waktu. Nah, idea itu. Ya, ya, mengerjakan tugas. Oke, yang lain ada lagi? Ya, kita sudah jangan datang terlambat, buang sampah pada tempatnya, menjaga pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kira-kira butuh nggak kita kerjasama nih? Ya, jadi usahakan kita harus selalu bekerja sama atau berkolaborasi. Tentunya dalam
yang Bapak sayangi semuanya, kita sudah mempunyai 6 kesepakatan kelas ya. Atau kita nanti akan menjadinya yaitu kebutuhan keyakinan kelas kita ya. Jadi yang pertama adalah jaga tepat waktu. Bagaimana cara kerja? Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Setuju nggak? Yang siap menjaga kebersihan. Setuju nggak? Kira-kira antara nomor 2 nih, tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan, itu perlu kita lakukan dua-duanya atau satu saja? Kenapa? Ya, sebenarnya perlu dua-duanya, membuang sampah dengan menjaga kebersihan ya. Jadi dengan menjaga kebersihan kita dilarang membuang sampah. Jadi cukup satu aja ya. Jadi yang kedua ini kita coret ya. Oke, yang keempat, menaruh kembali barang pada tempatnya. Setuju nggak nih? Ada yang ingin ditambahkan? Menaruh kembali barang pada tempatnya atau menaruh kira-kira apa lagi nih? Kalau ditaruh doang rapi nggak? Nah, jadi menaruh dan menyusun kembali barang pada tempatnya. Jadi kita tambahkan ya, menyusun dan menyusun ya, dan menyusun kembali barang-barang pada tempatnya. Oke, yang kelima, mengerjakan tugas pada tepat waktu. Setuju? Ya, kita harus mengerjakan tepat waktu. Oke ya. Jadi kalian, ini program kalian. Jadi kalau nanti ada tugas dari Bapak dan Ibu, kalian harus mengerjakan tepat waktu. Nah, program dari kalian. Yang keenam adalah saling bekerja sama dalam hal positif. Setuju? Setuju. Ya, jadi bekerja sama di sini dalam hal semuanya. Kebersihan, kemudian dalam belajar, kecuali dalam hal negatif. Contohnya apa kalian negatif? Menyontek. Benar. Dilarang ya bekerja sama. Oke, ada ditambahkan untuk keyakinan kelas kita hari ini? Tidak ada? Oke, kita setuju semua ya? Oke, tolong bisa dapat bacakan kesepakatan kita atau yang kita menjadi keyakinan kita pada hari ini. Ya, baca dulu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira dari kelas 9E. Terima kasih Pak Dipo telah membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas yang kita buat dapat kita sepakati bersama dan tidak ada yang melanggarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Al-Mezida dari kelas 9E. Terima kasih untuk Pak Dipo yang telah membuat keyakinan kelas di kelas ini. Semoga tidak ada yang melanggar keyakinan kelas di kelas ini. Saya telah memahami keyakinan kelas di kelas ini. Dan semoga kita bisa sepakat dengan